Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga BBM naik, sopir angkutan kota di Kabupaten Deli Serdang mogok beroperasi. Efek domino kenaikan harga BBM mulai berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok di Kabupaten Deli Serdang. Peredaran sabu-sabu berbentuk pil senilai 8,5 miliar rupiah. Diduga akan menyalahgunakan bahan bakar minyak BBM berjenis solar seberat 3 ton. Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat menangkap 2 orang tersangka dan menyita mobil pick-up pengangkut BBM bersubsidi. Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat menyita 1 unit mobil pick-up karena membawa bahan bakar minyak BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 3 ton dari stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPBN di Dusun 6, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Selain barang bukti BBM solar, petugas kepolisian juga menangkap 2 orang tersangka berinisial SAH, berperan sebagai pemilik, dan PAI, bertugas sebagai sopir. Keduanya diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi, di mana tersangka SAH membeli dengan harga Rp5.600 per liter dan menjual kepada masyarakat di daerah Kecamatan Gebang dengan harga Rp6.500 per liternya. Kedua tersangka mengaku sudah melakukan ini selama 4 tahun. Dari TKP kita amankan 2 orang laki-laki yang mengaku supir dan pembeli BBM bersubsidi tadi dari SPBN. Dari interogasi yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan dimaksud kurang lebih sudah selama 4 tahun. Kedua tersangka dikenakan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang diubah pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan upaya peredaran sabu-sabu jenis baru senilai 8,5 miliar rupiah. Sabu-sabu yang digagalkan peredarannya berbentuk pil disita dari 5 tersangka yang diduga bagian dari jaringan internasional. Penggerebekan narkoba di kawasan Labuan Deli terlihat tersangka inisial AG digeledah hingga petugas menyita 100 butir pil sabu-sabu yang sudah dimodifikasi dan 50 gram sabu-sabu dalam bentuk kristal. Petugas kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dan menangkap 4 orang tersangka lain di 2 tempat berbeda. Di lokasi lain, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu berbentuk pil lainnya dengan total barang bukti keseluruhan mencapai 9.500 butir pil sabu-sabu. Kapolrestabes Medan menyebutkan sabu-sabu berbentuk pil yang disita dari 5 pelaku termasuk narkoba jenis baru dan baru pertama kali diketahui beredar di Sumatera Utara. 9.500 butir pil sabu-sabu yang disita dari para tersangka bernilai 8,5 miliar rupiah dan para pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan internasional. Barang bukti seperti yang ada di depan ini ya ada 9.500 butir yang diduga ekstasi. Tapi ini bukan ekstasi, rekan-rekan sekalian. Ini ternyata sabu. Jadi bentuk baru ya di wilayah Sumatera Utara ini baru yang pertama. Tapi informasi di wilayah Jakarta sudah ada ini barang ini ya. Jadi sabu tapi berbentuk seperti pil berwarna merah orange ya. Kelima tersangka diancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pelaku penyiraman bensin ke tubuh anak laki-laki berusia 14 tahun yang mencuri ikan teri di rumah pelaku di Kota Medan ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan dari penyelidikan dan keterangan beberapa orang saksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus penyiraman bensin ke tubuh bocah berinisial MIS 14 tahun sehingga mengakibatkan tubuh bocah terbakar karena tersambar api kompor memasuki babak baru. Pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan menetapkan pelaku berinisial BP sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini berdasarkan dari penyelidikan dan pemeriksaan serta penemuan barang bukti botol bensin di kamar mandi tersangka. Kini tersangka masih harus menjalani perawatan luka bakar yang dialaminya karena turut terbakar ketika ingin menolong korban. Tersangka kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan. Dan selanjutnya kita menetapkan tersangka yaitu terlapor ataupun tersangka atas nama BP. Jadi BP saat ini sudah kita tetapkan tersangka, sudah kita lakukan penahanan, walaupun karena kondisi si BP ini juga masih dalam kondisi luka bakar. Saat ini posisi tersangka itu kita tempatkan di Rumah Sakit Brimob atau Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk perawatan dan pengamanan yang lebih baik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak subsidiar pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, melihat desanya punya potensi wisata, warga Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat bersuadaya membuat getek bambu yang dipakai untuk mengarungi aliran Sungai Pematang Serai sambil menikmati kuliner khas air tawar. Tidak selamanya warga desa bergantung pada bantuan pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun potensi wisata yang bisa menjadi sumber perekonomian bagi warganya. Seperti di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Puluhan kepala keluarga bersuadaya membangun desanya menuju desa sadar wisata yang dicanangkan oleh pemerintah. Masyarakat mulai sadar untuk membangun basis perekonomiannya sendiri dengan bergotong royong membuat getek bambu yang bisa digunakan untuk wisatawan, guna menikmati pemandangan dan nuansa alam di aliran Sungai Pematang Serai. Selama mengarungi sungai, wisatawan juga bisa menikmati paket sajian kuliner khas air tawar seperti udang yang telah dibudidayakan oleh masyarakat. Hasil keuntungan dari paket wisata dan kuliner ini nantinya akan dibagi kepada masyarakat sebagian, sedangkan sisanya akan digunakan untuk biaya perawatan dan modal kuliner berikutnya. Untuk mengarungi sungai, pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp10.000 per orang. Sedangkan untuk sajian makanan udang dan makanan pelengkap lainnya dihargai Rp400 hingga Rp500.000 per porsi untuk 10 hingga 11 orang. Ada potensi desa yaitu sungai, kami manfaatkan, selama ini tidak diperhatikan oleh masyarakat. Kami rawat, kami lestarikan agar bisa menjadi objek wisata serta bisa mendapat penghasilan masyarakat agak bertambah. Jadi dulunya pendapatan masyarakat ini sangat-sangat minim. Semenjak 2 tahun ini kami lestarikan dengan mencoba melestarikan alamnya dan hasilnya lumayan, masyarakat pun mencari nafkah lumayan, serta untuk wisatanya menyadarkan masyarakat supaya darwis, sadar wisata dan ramah tamah kepada pengunjung siapapun yang datang. Kemandirian warga Desa Pematang Serai patut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah maupun pusat karena mampu mengembangkan desanya menjadi desa mandiri yang ditargetkan pemerintah pusat. Yang merupakan salah satu unit usaha BUMDes Pematang Serai. Dan ini juga mendukung visi misi Bapak Bupati Langkat dalam pengembangan wisata di Kabupaten Langkat. Dan pada akhirnya kami berharap wisata ini selain untuk mendukung pelestarian alam di wilayah Pematang Serai juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar wilayah ini. Kegiatan Desa Sadar Wisata di Pematang Serai, Kabupaten Langkat ini sudah dimulai sejak 2 tahun lalu dan kedepannya telah membuat sejumlah program yang ditargetkan bisa mendatangkan wisatawan ke desa ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.